Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mahasiswa manajemen Bina Sarana Informatika memperkenalkan diri. Berikut nama-nama kelompok kami: Dian Saikelke Sarkuswanto, Ja'far Sodik, Muhammad Rizky, Gabriel Radit, Amalia Nur Azizah, Gunawan Marbun, dan Sel Putra Setiawan. Masuk ke pembahasan pertama, yakni definisi pasar oligopoli. Pasar oligopoli ialah pasar persaingan tidak sempurna, karena pasar oligopoli itu pasar yang hanya terdapat beberapa perusahaan atau penjual yang memproduksi barang sejenis tapi berbeda corak, jadi tidak banyak pesaingnya. Secara umum, pengertian oligopoli adalah suatu keadaan di mana hanya ada 2-10 perusahaan yang menguasai pasar, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, yang mana perilaku antar perusahaan saling ketergantungan satu sama lain. Selanjutnya, tujuan pasar oligopoli. Tujuan dari pasar oligopoli ialah agar konsumen dapat memilih produk sesuai dengan keinginannya. Oleh karena hal ini membuat peningkatan kesadaran produsen untuk memuaskan kebutuhan konsumen, dan perusahaan terus melakukan inovasi dan pengembangan produk semakin lebih baik. Ciri-ciri pasar oligopoli: 1. Produk yang dijual homogen atau seragam. 2. Memiliki produsen setidaknya 2-10 produsen. 3. Kebijakan produsen utama menjadi acuan oleh produsen lainnya. 4. Harga produk hampir sama. 5. Produsen baru sulit untuk masuk pasar. 6. Membutuhkan strategi pemasaran yang matang. 7. Memiliki sifat saling mempengaruhi atau mutual interdependence. Macam-macam pasar oligopoli. 1. Pasar oligopoli murni atau homogen adalah pasar yang dimana barang diperjualbelikan bersifat identik atau sama. 2. Pasar oligopoli terdiferensiasi adalah pasar yang dimana barang yang diperjualbelikan bersifat homogen antara satu sama lain namun dapat dibedakan. 3. Pasar oligopoli non-kolusi adalah produsen yang akan memainkan harga tetapi dengan membaca perkembangan produsen lainnya sebagai pesaing usaha. 4. Pasar oligopoli kolusi adalah kerjasama produsen dengan produsen lainnya untuk menaikkan harga bersama-sama atau membiarkan stagnan. Dalam kebanyakan kasus, pengaturan kolusi adalah ilegal. Selanjutnya, faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli. 1. Skala ekonomis. Perusahaan dalam pasar oligopoli didukung oleh teknologi padat modal dalam proses produksinya. Hal ini dapat dikatakan membangun suatu industri di dalam sistem pasar oligopoli membutuhkan dana yang cukup besar dengan sumber daya yang besar pula. 2. Kompleksitas manajemen. Struktur industri oligopoli ditandai dengan adanya kompetisi harga dan harga. Perusahaan harus berhati-hati dalam mempertimbangkan setiap keputusan agar tidak menimbulkan risiko yang merugikan dari perusahaan pesaing. Berikut contoh pasar oligopoli, seperti perusahaan atau organisasi yang menjual minyak bumi, batu bara, emas, dan perusahaan lain yang hampir serupa seperti Gojek, Grab, Honda, Yamaha, dan lain-lain. Selanjutnya, kurva pasar oligopoli. Di bawah ini adalah contoh dari kurva permintaan patah atau Kindred Demand Curve. Jika satu perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan lain akan ikut menurunkan harga yang lebih rendah lagi untuk mempertahankan konsumennya. Sebaliknya, jika perusahaan menaikkan harga, perusahaan lain tidak akan mengikutinya. Jika harga lebih tinggi dari P2, maka kurva permintaan yang berlaku adalah D1. Namun jika harga lebih rendah dari P1, maka kurva permintaan yang berlaku adalah D2. Selanjutnya, hambatan untuk masuk pasar oligopoli. Hambatan masuk adalah karakteristik utama dari oligopoli.
ada banyak hambatan yang mencegah perusahaan baru memasuki industri. Salah satu hambatan utama untuk masuk biasanya terkait dengan biaya modal. Biaya ini bisa mahal dan dapat melarang perusahaan baru memasuki industri. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Adapun kelebihan pasar oligopoli, yang pertama, konsumen dapat memilih produk sesuai keinginannya karena menyediakan banyak pilihan. Dua, pasar ini selalu melakukan inovasi terhadap produk dan pelayanannya sehingga produk akan terus berkembang. Tiga, menjual leluasa dalam menentukan harga. Empat, ketika terjadi perang harga, konsumen akan diuntungkan. Lima, harga produk menjadi lebih sesuai dengan keinginan konsumen karena persaingan antara produsen yang ketat membuat masing-masing produsen tidak mau mematok harga terlalu tinggi. 6. Kegiatan produksi menjadi lebih efektif. Kekurangan pasar oligopoli adalah 1. Produsen akan kesulitan untuk masuk ke pasar karena persaingannya yang sangat ketat. 2. Akan terjadi perang harga antar produsen untuk memikat lebih banyak konsumen. 3. Memerlukan modal besar untuk melakukan promosi atau iklan agar dikenal oleh konsumen dan produknya dapat dibedakan dengan produk dari produsen lain. Dan kesimpulan dari pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna. Kenapa? Karena di dalam pasar tersebut jumlah produsen dan pedagang tidak seimbang dengan jumlah pembeli atau konsumen. Thank you, terima kasih banyak. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.